Halo Sobat Banker Mafia, kali ini kita akan membahas satu konsep yang namanya binomial Newton. Ini penting kenapa? Karena seringkali dalam persamaan fisika atau persamaan sains yang lain itu muncul di dalam bentuk aljabar seperti ini. Nah teman-teman, bagaimana kalau ada dua suku ya, A tambah B, dua angka, lalu dipangkatkan satu? Maka kita tentu saja mendapatkan ya angka itu sendiri, A tambah B gitu ya. Bagaimana kalau A tambah B pangkat 2? Maka itu sama saja A tambah B dikali A tambah B. Nah, ini kalau dikalikan satu-satu, kita dapatkan A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Dapat dari mana? A dikali A adalah A kuadrat, tambah A dikali B, AB, tambah B kali A, AB lagi, berarti AB tambah AB, 2AB, terakhir tambah B kali B plus B kuadrat. Bagaimana dengan A tambah B pangkat 3? Itu sama saja A tambah B kali A tambah B dikali A tambah B. Sama dengan, nah ini teman-teman ya, A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Pertanyaannya, bagaimana kalau A plus B pangkat N? Nah, mengapa di sini kita memakai bentuk umum pangkat N? Karena kalau kita mau menggunakan untuk penurunan rumus, tentu saja kan harus dalam bentuk umum kan, bukan dalam bentuk angka. Tapi N, N-nya bisa berapa aja. Itu sebabnya kita mau cari pola apabila A plus B pangkat N, ini polanya seperti apa nih angka-angkanya. Nah, sebelum itu kita lihat pola yang kedua, pangkat 2 sama pangkat 3. Teman-teman perhatikan, lihat angkanya. Di sini 1 ya, di sini 2, di sini 1. Di sini A pangkat 3 koefisiennya 1, A kuadrat B pengalinya koefisiennya 3, AB kuadrat pengalinya atau koefisien 3, B pangkat 3 1. Jadi teman-teman tolong ingat dulu, kalau yang pangkatnya 2, 1, 2, 1. Itu tolong diingat. Kalau yang pangkatnya 3, 1, 3, 3, 1. Nanti kita akan kembali kepada ini. Jadi ya, 1, 2, 1 sama satu lagi 1, 3, 3, 1 ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pola lebih lanjut, kita coba lihat dulu satu konsep yang penting yaitu kombinasi. Nah, teman-teman, kombinasi itu di dalam matematik ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam khususnya dalam teori peluang, tapi kali ini saya akan menggunakan notasinya dulu. Kalau ada notasi di mana N, CR atau N diambil R gitu ya, secara kombinasi, C itu kombinasi, maka lakukanlah hal ini. N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial, terus dibagi lagi dengan R faktorial. Misal, kalau ini 5, maka di atasnya 5 faktorial. Kalau R-nya 2, berarti 5 faktorial dikurang 5 dikurang 2 faktorial, dikali lagi di sini 2 faktorial. Nah, tanda seru di sini adalah faktorial. Apa artinya faktorial? Misalkan teman-teman kalau saya tuliskan gini ya, 3 faktorial. Itu artinya kalikan angka tersebut 3, lalu kalikan dengan angka tersebut dikurangin 1, kalikan 2, kalikan angka yang barusan saya kalikan dengan dikurang 1 lagi kali 1. Stop sampai di 1. Maka hasilnya adalah 6. Ya. Jadi 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Itu arti daripada faktorial. Bagaimana kalau misalkan 5 faktorial? Sama, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Stop sampai di sana. Ya. Jadi arti 5 faktorial ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu sebabnya kalau di sini ada N faktorial, berarti N dikali N-1, dikali N-2, dikali N-3, terus sampai berapa? Sampai terakhirnya adalah dikali 1, gitu ya. Nah, teman-teman, satu hal lagi yang saya mau tekankan di sini, kalau saya menuliskan 5 faktorial, kan harusnya berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Boleh nggak saya tuliskan 5 dikali ini semua adalah 4 faktorial? Boleh, sama saja. Boleh nggak saya tulis 5 kali 4 kali, misalkan saya tulis di sini saja 3 faktorial? Boleh saja, ya. Jadi nanti kita akan kembali ke dalam bentuk seperti ini ya. Karena nanti dalam menghitung, ya pola-pola seperti ini akan memudahkan kita untuk menghitung. Makanya saya perkenalkan ada seperti bentuk yang bisa diubah seperti ini. Oke, nah teman-teman, tadi adalah NCR, berarti N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial, lalu dibagi lagi dengan R faktorial gitu ya. Nah, sekarang kita ambil satu contoh. Misalkan 5C2. Ya, 5 ya kombinasi diambil 2. Maka di sini atasnya N-nya kan 5, 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2, 3 faktorial dibagi lagi dengan 2 faktorial. Nah, atas itu apa tadi? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Di sini ada 2 faktorial, 2 kali 1. Oke. Nah, teman-teman di sini kan ada angka yang sama, bisa habis dibagi ya, bisa di tanda kutip seperti dicoret gitu ya. Nah, itu ya.
2 kali 1 dibagi 2 kali 1 habis dibagi. Kemudian ada juga 3 sama 3 di situ ya. Lalu terakhir 5 kali 4 dibagi 2 yaitu 10. Ini adalah kombinasi dari 5 diambil 2. Bagaimana dengan 4C0? Nah, ini 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 0, 4 faktorial, lalu dibagi lagi dengan 0 faktorial. Berapa 0 faktorial itu? 0 faktorial adalah 1, teman-teman ya. Jadi diingat, 0 faktorial adalah 1. Mungkin teman-teman akan bertanya, ini mengapa bisa seperti ini? Mengapa 0 faktorial adalah 1? Saya akan bahas nanti di dalam video selanjutnya, mengapa 0 faktorial adalah 1. Tapi untuk kali ini kita langsung lanjutkan saja dulu dengan teman-teman menganggap dan sudah memahami lagi ya, anggap sudah memahami bahwa 0 faktorial adalah 1. Nanti di video yang lain kita akan bahas. Oke? Jadi, sekarang teman-teman bagaimana kalau 4 faktorial dibagi 4 faktorial itu akan menjadi 1 ya. Tadi ya, karena 0 faktorial adalah sama dengan 1. Nah, kita coba contoh yang lain dulu supaya teman-teman lebih paham. 3C3 itu adalah 3 faktorial dibagi dengan 0 faktorial. Kenapa? Karena 3 kurang 3 itu 0, terakhir dibagi lagi dengan 3. Ini sama saja dengan 1. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kalau diambil 0, hasil 1. Kalau N diambil N, hasil juga 1 ya kayaknya ya. Kita akan coba lagi ya. Nah, NC0 coba. N adalah N faktorial dibagi dengan, N dikurang 0, N faktorial dibagi 0 faktorial. Ingat 0 faktorial berapa? 1. N faktorial dibagi N faktorial, 1 ya, karena habis dibagi semua. Bagaimana dengan NCN? N faktorial dibagi dengan N kurang N, 0 faktorial dibagi lagi dengan N faktorial. Nah, ini juga 1. Betul ya berarti ya? Jadi kalau angka diambil kombinasi, diambil 0, pasti 1. Lalu kemudian kalau ada suatu N angka gitu ya, lalu kita ambil kombinasinya untuk diambil angka itu juga, 3C3 misalkan, atau 4C4, atau 5C5, pasti juga 1 ya. Itu tolong diingat untuk biar lebih cepat nanti ya. Nah, bagaimana dengan NC1? Kita coba ya. NC1 itu adalah N faktorial ya, dibagi dengan N kurang 1 dulu, faktorial, dibagi lagi dengan 1 faktorial. Nah, bagaimana kita menghitung ini? Nah, ingat tadi ya, yang prinsip atau contoh yang tadi saya katakan, kalau ini kita buka apa? N dikali N-1 dikali N-2 kali N-3 terus sampai 1. Boleh nggak saya tulis N dikali N-1 faktorial? Stop sampai di sini. Boleh kan? Tadi saya sudah kasih contoh di halaman sebelumnya. Jadi yang atas itu saya buka sampai di sini saja. Mengapa saya buka sampai di sini saja? Karena di bawahnya ada yang sama, N-1 faktorial. Ya kan? Jadi ini untuk meringkas penulisan saja. Jadi N itu saya buka menjadi N kali N-1 faktorial, yang di bawah tetap N-1 faktorial. Ini bisa dibagi, maka jawabannya adalah N. Bagaimana kalau N diambil N-1? Misalkan 5C4, misalkan 10C9, misalkan 11C10, jadi NC N-1 gitu ya. Maka atasnya N faktorial dibagi dengan, N dikurang N-1 berapa? N dikurang N-1 itu adalah N dikurang N habis. Nah, minus kena minus 1 jadi plus 1 ya. Jadi N dikurang N-1 adalah 1 faktorial. Lalu dibagi lagi dengan bawahnya di sini, ini R-nya, N-1 faktorial. Nah, teman-teman perhatikan ini sama seperti ini kan, polanya kan. Cuma ditukar aja kan. Karena perkalian pembagian, karena di sini kan perkalian itu sifatnya komutatif gitu. Jadi sama aja hasil ini dengan hasil ini kan. Jadi hasilnya adalah N. Sekali lagi, kalau NC1 adalah N. NCN-1 adalah N. Jadi saya ulangi, kalau diambil 0, suatu angka kombinasi diambil 0, maka hasil 1. Kalau ada angka ya, kita ambil sebanyak angka itu juga, NCN adalah 1. Bagaimana kalau NC1? N. Bagaimana kalau NCN-1? N juga. Ini untuk memudahkan aja lebih cepat gitu ya. Teman-teman kalau lupa ya boleh saja jabarkan lagi. Oke? Nah, sekarang kita mau kembali melihat pola-pola dari pangkat tadi. Ya, jadi teman-teman ingat ya, ini karena kita akan pakai ini untuk meringkaskan matematik yang penulisannya cukup panjang, supaya nanti lebih ringkas. Nah, kita lihat pohon Pascal dulu. Teman-teman mungkin pernah mendengar pohon Pascal. Jadi kalau di sini saya tulis angka 1, di sini saya tulis angka 1 gitu ya, terus gitu ya, di ujungnya 1 gitu, menurun gitu ya, seperti pohon. Nah, di sini saya jumlahkan, 1 tambah 1, 2. Ya. Di sini 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, saya tulis di bawah 3. Terus di bawahnya 1 tambah 3 di sini 4, 3 tambah 3 di sini 6, 3 tambah 1, 4, ya, lalu 1 di sini ya. Nah, bagaimana kalau di bawahnya lagi? Teruskan saja. 1 tambah 4 di sini 5, 4 tambah 6 di sini 10, 6 tambah 4 di sini 10, 4 tambah 1 di 5, lalu di sini ada 1, di sini ada, di sebelah sana ada 1 ya.
Jadi ini bisa diteruskan terus-menerus, tidak habis-habis. Nah, ini namanya pohon Pascal. Nah, teman-teman ingat nggak pola tadi? Kalau yang pangkatnya 2. 1 apa? 2, 1, ya kan? Bagaimana kalau yang pangkatnya 3? Ternyata 1, 3, 3, 1. Nanti kalau A plus B pangkat 4, polanya pasti begini. Ya, jadi kita bisa melihat ada polanya. Dan yang menarik begini teman-teman, ternyata pola ini, angka-angka ini, itu adalah kombinasi. Makanya tadi sebelumnya saya bahas kombinasi. Ya. Oke, coba kita lihat bentuknya. Yang atas itu dimisalkan adalah 0. Ya. N-nya adalah 0. Maka cuma bisa 0C0. Ya udah 1. 0C0 1. Oke. Misalkan yang kedua, ini N sama dengan 1. Ya. 1 itu bisa apa? 1 bisa diambil 0, 1 bisa diambil 1. Ya. Nah, 1 diambil 0, kalau teman-teman hitung kombinasinya adalah 1. 1 diambil 1, ya, kalau teman-teman hitung kombinasinya adalah apa? 1. Nah, kalau ke bawah di sini kita lihat angka 1, 2, 1. Ini ternyata apa? Ini kan tadi baris ke 0, ini baris ke 1, ini baris kedua kan? Nah, baris kedua berarti N-nya 2. Nah, mulai dari sebelah kiri, itu 2 diambil 0, 2 diambil 1, 2 diambil 2. Jadi 2C0, 2C1, 2C2. Kalau teman-teman hitung 2C0, hasilnya adalah 1. Kalau teman-teman hitung 2C2, ingat ya tadi angka diambil kombinasi angka itu juga adalah 1. Kalau teman-teman misalkan ya 2C1, masih ingat tadi 2C1, NC1 itu adalah N kan? 2C1 adalah N, maka di sini 2C1 adalah 2. Atau teman-teman hitung lagi juga nggak apa-apa ya. 2 faktorial dibagi dengan 2 kurang 1 faktorial dibagi lagi dengan 1 faktorial. Ya kan? Nah, bagaimana dengan ini tadi baris ke 0, baris ke 1, baris ke 2, baris ke 3. Ya. Baris ke 3, di sini N-nya 3 kan? Maka dimulai dari 3 diambil 0, 3 diambil 1, 3 diambil 2, sampai paling terakhir hanya bisa sampai 3 diambil 3. Teman-teman kalau hitung 3C0, ini pasti 1. Di sini 3C1 pasti 3, 3C2 pasti 3, 3C3 pasti 1. Ya. Bagaimana di bawah? Di sini pasti apa? 4C0. Ini pasti 4C1. Ini pasti 4C2. Ini 4C3. Ini 4C4. Ya. Jadi diingat sekali lagi, mulai dari 0 ya. Bukan dari 1 ya. N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Sampai tidak ada habis-habis. Oke? Berarti sekarang kita bisa lihat polanya teman-teman menggunakan kombinasi. Sekarang kita kembali kepada A plus B pangkat N tadi ya. Nah, sekarang kita coba yang lebih rumit sedikit, tapi juga tidak terlalu sederhana. Tidak terlalu, tidak terlalu rumit yang bagaimana gitu ya. Kita coba A plus B pangkat 3 gitu ya. Supaya kelihatan polanya. Ini kan 1 kali A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Nah, teman-teman tadi 1 apa? Ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 itu berarti 3C0. Oke. Di sini ya. 3C0. Mulai dari 3C0. Di sini A pangkat 3 tambah, tinggal ada B-nya. Berarti kali 1 kan? Kali 1. 1 itu apa? B pangkat 0. Oke. Sekarang yang kedua. Ini 3 itu 3C1. Ya, 3C1 itu adalah 3. Nah, perhatikan di sini pangkat 3-nya turun 1. Pangkat tadi B-nya 0 kan? Naik 1. Itu ada pola seperti itu. Selanjutnya, 3C2. Ya, 3C2 adalah 3 nih, pengali 3. Lalu kemudian di sini tadi kan pangkatnya 2. Turun 1 lagi jadi pangkat 1. B-nya tadi pangkat 1 naik jadi 2. Jadi yang A-nya itu pangkatnya akan turun terus. Yang B-nya pangkatnya akan naik terus ya. Sampai di paling ujung di situ adalah 3C3 adalah 1. Lalu A pangkat 0 itu 1 kali dengan B pangkat 3 ya B pangkat 3. Ini teman-teman lihat ya polanya ya. Jadi kalau A plus B pangkat N kita bisa tebak apa? Bahwa ini adalah polanya seperti ini. Ya. Jadi pertama-tama kalau ini N berarti NC diambil 0 ya. Terus dikali dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat 0. Plus, nah sekarang gerak 0-nya. 0-nya bergerak ke 1. NC1. Maka di sini A-nya turun. Tadinya N jadi N kurang 1. Tadi B-nya 0 jadi naik 1. Jadi ini ya, sama dengan ini angka di sini. Perhatikan. Kalau di sini 0, B-nya pangkat 0. Kalau di sini 1, di sini B-nya pangkat 1, sama gitu ya. Jadi selanjutnya kalau NC2, maka di sini A kali N dikurang apa? 2. Kalau R-nya 2, di sini N dikurang R ya. R-nya 2.
lalu kali B pangkat R. R-nya berapa tadi? R-nya 2, maka di sini B pangkat 2. Tambah terus gitu ya. Anggaplah di sini adalah NCN-1. Ini satu suku sebelum suku terakhir ya. Maka di sini A pangkat, perhatikan, tadi apa? N dikurang R kan? N dikurang A itu pangkat N kurang R. R-nya apa? N-1. Jadi N dikurang N-1 adalah 1. Kali B pangkat R. R-nya apa? R-nya adalah N-1. Berarti B pangkat N-1. Terakhir, NCN, maka A pangkat N dikurang N, A pangkat 0 dikali B pangkat N. Nah, teman-teman ini kan panjang ya. Ini terlalu panjang. Maka daripada panjang begitu, kita tuliskan lebih ringkas. Saya pakai notasi sigma, penjumlahan ya. Sigma itu artinya penjumlahan. Maka A plus B pangkat N itu artinya kita jumlahkan pola ini, di mana I-nya itu dari 0 sampai ke N. Ya, kita jumlahkan pola ini, di mana I-nya itu mula-mula adalah 0 sampai ke N. Contoh, masukkan I-nya yang pertama-tama adalah 0. Maka teman-teman akan dapat polanya apa? N, ya, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. C, 0, lalu dikali dengan A pangkat. Di sini apa? N dikurang 0 adalah N, ya. Dikali lagi dengan B pangkat. Di sini I-nya adalah tadi apa? Mulai dari 0 kan? Maka di sini B pangkat 0. Nah, ini adalah suku yang pertama ini kan? Yang ini. Karena ada notasi sigma, artinya jumlahkan. Sekarang jumlahkan dengan I-nya naik. Jadi, notasi ini berarti kamu jumlahkan dari yang I-nya itu 0 sampai ke N. Jadi, I-nya 0. Dapat pola ini. Sekarang I-nya 1. Ya. I-nya 1. Maka teman-teman akan dapat NC1 ya. A pangkat N-1, B pangkat 1. Tambah, sekarang yang I-nya 2. Ya. Terus lakukan sampai I-nya berapa? Sampai I-nya adalah N. Jadi, yang namanya format atau pola atau rumus seperti ini ya, notasi matematik seperti yang saya tuliskan di dalam kotak itu berarti apa teman-teman? Itu berarti adalah kita menjumlahkan pola-pola yang panjang seperti ini. Jadi sekali lagi A plus B pangkat N adalah sigma jumlah gitu ya, dari I-nya 0 sampai ke N, di mana kombinasi N diambil I dikali A pangkat N min I dikali B pangkat I. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan bentuk A tambah B pangkat 4, A tambah B pangkat 99, teman-teman bisa menggunakan binomial Newton. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Tetap semangat!